Masih bersama Suroto Protekon Tali Nusa. Seduluran sak lawase urup rukun sak materi mantap coy. Nah kali ini saya akan stop. Oke guys, malam ini kan lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah malam ini Ori akan membahas tentang mitos yang berada di Grand Canyon. Nah pasti kalian teman-teman ada yang tahu dan banyak yang tahu apa yang tidak boleh dilakukan di Grand Canyon, atau mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Nah kali ini saya ditemenin sama Kisabirin, yaitu juru kuncinya di Grand Canyon. Salah satunya adalah di sana tidak boleh mengambil batu. Siapa yang mengambil batu maka akan tidak boleh mengambil batu. Apakah benar atau tidak? Kita langsung tanya dengan Kisabirin. Gimana? Untuk mitos yang ada di Grand Canyon, apa benar bahwa kalau kita ke Grand Canyon itu tidak boleh mengambil sesuatu apapun, salah satunya adalah batu? Oke, jadi kieunya eta bener mitosnya teh lamun ngan hingga Grand Canyon ulah mawa batu atawa benda-benda naik bae anu di Grand Canyon. Eta alasan sababna jadi menurut satu rangga jadinya dari satu rangga yang mulai jika itu jadi kemudian bawa batu anu kira anu angkat gitu angkat bikin kayu kira jadinya dari adalah kira dari bermodalnya dari ayah akibatnya kena gitu. jadi gini, contoh dia ya kapung atau kurang mah dan atau yang dua kali nah kerjaan batu karas tahun ayo yang penani batu karas dari batu karas akan jadi kasupan itunya jadi kita pulang barang masa itu berbeda kalau batuannya hanya kata mulai batu cara kan itu kapan datang ke batu karas bilang di batu karas jadi kesurupan modelnya mana dari barang terkumpul ngaji pemandu dari kurang buka abdi namanya narape dari kang ada kang cara mengubah dua kali jadi ini kurang pun mau buatnya makan dulu kurang cek dari kurang punya ini kurang kali kurang asal itu ada sudah nama kemudian orang puluh jadi gini Pak, jadi menurut leluhur orang sini, kalau misalkan main ke Grand jangan berani atau jangan coba-coba mengambil
itu suatu barang itu berbentuk batu atau benda-benda lain yang menurut pengunjung unik, nah itu jangan diambil itu, karena kalau misalkan kita melanggar akan berakibat menimbulkan akibat yang nggak baik lah. Itu menurut leluhur orang sini. Jadi kita harus menjaga kelestarian Green Canyon seperti itu. Bahkan pernah kan ada contoh beberapa gitu, ada peserta kata Aki dari Bandung yang pernah ke sini, dia tidak sengaja mungkin atau disengaja dia membawa batu dari lokasi Green Canyon sampai di penginapan, dia kerasukan dan akhirnya batu itu harus dikembalikan lagi sama ke tempat. Jadi tadi guys, bahwa kalau main wisata silahkan, tapi jangan merusak lingkungan ya. Wisata kalian silahkan, tapi tidak boleh merusak lingkungan. Contoh salah satunya adalah tidak boleh mengambil batu dan karena akan merusak nantinya ya. Nah di sini pun sudah dibuktikan dengan ada mengambil batu akhirnya sakit, dan batu itu harus dikembalikan ke tempat semula itu ya. Nah kenapa gitu? Kenapa tidak boleh? Kunang mana temunang sama sekali. Jadi dia lamun sukan aya carita di Bagelana di Karukurang. Jadi di Karukurang mah artinya jadi ulah wani-wani itu sangat sama ulah apa sama sekali sebab ada akibatnya karena itu. Nah, jadi menurut leluhur orang sini, jadi jangan mengambil barang-barang di Green Canyon itu, jadi supaya Green Canyon itu tetap terjaga lestari. Kalaupun ada yang ambil saking mungkin itu tidak tahu atau tapi tetap akibatnya itu pasti ada. Sebelum masuk ke Green apa ada pengumuman dilarang mengambil batu atau hanya lewat lisan? Masih tahunya kan gitu. Itu biasanya dikasih tahunya itu ke pengunjung lewat lisan, Pemandu ya? Lewat pemandu, tidak ada tidak berbentuk tulisan, Nulis tidak boleh. dan nulis juga nggak merusak. Nah, terus mengambil dan boleh. Itu setiap yang mau ke body lifting maupun yang otot apa itu batu jamur ya. Nah itu pun pokoknya sudah dikasih tahu sama pemandunya. Kalau ke Green itu apa harus ada pemandu? Artinya kan ada tuh perahu-perahu yang ke sono sendiri, kan apa harus ada pemandunya? Di perahu ada. Di perahu juga ada pemandu ya. Jadi setiap ke sono pokoknya pastinya ada pemandu. Nggak boleh sendiri, Nggak boleh. ya. Maupun body lifting apalagi tuh, ya kan harus ada pemandunya. Sudah dikasih tahu tapi namanya manusia, ya. Kadang-kadang lupa karena ingin membuktikan mitosnya itu dengan benar apa tidak nih, kan gitu, ya kan. Nah selain batu tadi ada lagi mungkin selain batu mitos yang ada di dunia yang larangannya yang tidak boleh dilakukan. Jadi lain baik itu salianti mawa batu atau benda-benda anu arane di canyon, lain baik itu anu ulah dilakukan di canyon. Ya tahu gua. Jadi sebenarnya di Green Canyon juga ada lagi bentuk larangan yang lain, asal jangan ambil
batu atau apa namanya barang Itu punya kuliah Berarti guys, di sini hanya salah satunya hanya mitos batu yang kita bisa kuat untuk larangan di gereja sendiri, hanya batu. Kalau untuk yang pakaian apapun dipersilahkan, ya mau pakai warna merah pakaian, warna putih, warna biru itu tidak masalah. Hanya jangan merusak, tapi jangan hanya batu saja ya. Tentunya tidak boleh. Biasanya itu kadang-kadang teman-teman nih yang masih muda-muda pengen nama saya ada di batu ini ditulis pakai pilok, ya kan? Itu tidak boleh karena akan merusak, ya. Untuk di sana itu menurut teman-teman lagi banyak yang kerasukan atau bagaimana? Kalau masuk ke dunia apa amal-amal saja atau apa? Jadi kayaknya anu berkunjung ke Grand Canyon apa eta teh bebas itunya, asal masuk ke Grand Canyon itu pakai perahu dengan jadi itu aya nanti larangan sepertinya wanita kan terhadap datang bulan tuh. Nah itu boleh tidak ke Grand Canyon kan itu ya. Dan wanita kan ada kan lagi kotor, itu boleh apa tidak? Bagi tadi Itu masalah soalnya pokoknya dia kapukul gitu atau bahasa sama minta ngurus warungan gitu terus kalau diurus budaya kehandannya dilaksanakan sama senang itu dari wanginya dilaksanakan. Nah ya kayak kami di Wabau Teanya itu hayang bule nah kami cari semuanya kapungan kasang karena kan dia tapi kebiasaan hatinya kita ayo baik bu doma kita tapi baik itu modalnya apa loban korban hari katanya tamu teh sama senang loban korban tamu ya ini mangsa ayam banyak dia pemandu kita cara dia tapi dinyaga apa hebohnya heboh akhirnya itu ada dari korban pemandu teh apaan itu masa jaro begitunya kamu syuting begitunya ngapain itu dilaksanakan makanya itu ngadoi namanya kadang-kadang mikir mulai nyawa gitu ketika ada teh nuasi cara sama semua ada ketika cina yang maju yang bicaranya dan diri masalah ini kitanya di bawah nah kalau kita kira yang berbentuk kita tidak bermawakan sama itu nah mesti cuma ya saya pernah ini ada sekitar bahayanya alhamdulillah daya naon gitu nah sama senabeh itu ada banyak bulu batunya bulu batu yang kami desuki yang dipulangkan kami itu hari senang nama pasti lo tahu artinya. Jadi gini, gak ada larangan lain di Grand Canyon, bebas-bebas aja mau berkunjung ke Grand Canyon. Yang larangannya jadi cuma satu tadi, jangan sampai nampil batu seperti itu. Jadi wanita yang datang bulan pun tidak masalah. Wanita yang datang bulan pun tidak masalah. Tapi dengan satu syarat.
Jadi setiap permintaan yang diminta sama penunggu keringan harus dilaksanakan. Itu. Jadi apa namanya, penunggu geringennya gitu. Jadi pernah dulu pas datang kan langsung penunggu geringennya itu datang ke Aki, dia minta kerbau bule. Nah, dia minta kerbau bule, tapi nggak dihiraukan sama pengurus geringennya. Setiap apa namanya, setiap 1 tahun sekali kan pasti nyembelih kambing. Oh, pas di geringan ini 1 tahun Ada semacam ritual, setiap bulan apa? Biasanya setiap bulan Muharram. Muharram. Nah, Kalau di Jawa berapa? Saya udah Sulo. Ya, sudah. Bang, ngarung namanya apa? Ngarungin ke laut. Oh iya, sama kayak gitu. Tapi kan dia nggak, tapi tetap aja jadi nyembelihnya kambing. Tapi kan permintaan dari saranya itu mintanya kerbau bule. Kalau kata orang mah mending bule. Tapi kalau nggak ada barangnya bisa nanti. Enggak, tetap itu kalau nggak dikasih itu akan ada korban. Tapi ternyata iya memang ada. Nah, waktu itu sampai pemandu kita sendiri ada yang jadi korban. Akhirnya apa namanya? Akhirnya disembelih lah itu kerbau bule itu dikasih. Sampai sekarang alhamdulillah semua yang berkunjung ke geringennya selamat, Tidak berkelat ya. Satu haram ya. Setiap tahun pasti ada semacam ritual. Jadi dibikin sama Haji Sobiri sendiri. Nyembelih biasanya dibikinnya kita di tempat lokasi utama geringennya pasti ada semua. Nah, guys, tadi yang utama adalah dilarang ambil. Terus untuk wanita yang berkunjung yang lagi dalam bulan itu boleh. Nah, di geringan ini sendiri, ini di Indonesia nih, tempatnya di Pangandaran, Kecamatan Julang, di Julang. Kelurahannya apa? Kecamatan? Kelurahan Karangpaci. Nah, Kelurahan Karangpaci, Kecamatan Julang. Untuk menuju ke geringan ini ada 2. Dan yang pertama pakai perahu, ya kan? Yang kedua bisa body rafting. Oh, mantap bro. Ya. Nah, di body rafting ini ada 3 tempat. Ada yang 5 kilo paketannya ya, ada 5 kilo, ada 10 kilo, ada 15 kilo. Jadi kalian yang kesini jangan sok-sokan, jangan langsung 15 kilo, 5 kilo dulu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang namanya putri ya, betul ya. Pemandian putri lagi. Itu kenapa gitu? Kok bisa dibilang pemandian putri? Apa ada yang mandi serem semua? Jadi kunaon gitu ngaran eta teh batu eta teh disebut pemandian putri. Hari terkumpul namanya Saris Pemandian Putri memang nama Nabi Barak zaman akhirnya dengan ada itu Empat bidadari gitu. untuk bidadari peda ayah sorot Pelangi. ya tadi kemudian sama juga Matahari kata miri itu dia kata miri ya tadi jadi kesebutnya karena pemandangan putri baru lama jadi pemandangan putri dan baru lama jadi cukup tengah Nah, dan mitosnya nih, siapa yang bisa cuci kayak apa raup ya, raup ini juga pakai air itu maka akan mudah betul ya. Apa di situ yang karena kan aya mitos lagi ya
sahabat jalma anu mani atau anu si beungeut dina pamilihan putri bisa awet muda geuning hari abdi mah saya mah kan cuci muka di sana bukan awet muda Pak, awet utang iya. Jadi gini Pak, dulunya itu sebetulnya bukan pemilihan putri namanya, dulu itu namanya Curug Tengah. Setelah rame sama pengunjung kan suka naik ke sana ke kolam itu, ada kolam di atas tebing. Nah dia suka mandi main di situ. Kebetulan Pak yang mandinya itu mungkin cewek-cewek muda-muda. Nah terus karena di Green Canyon itu kan hutannya lebat, tertutup di atasnya itu, jadi sinar matahari itu gak selalu masuk ke sana. Jadi ada saat-saat tertentu ketika cuaca cerah, matahari bisa tembus ke sana, ada curug-curugnya, jadi ada kayak semacam pelangi. Nah, jadilah pemandian putri namanya sampai sekarang di situ. Nah, mitos di situ tadi kebenarannya bagaimana gitu? Mitos yang mana? Kalau bisa raut muka dari tujuh muka, maka akan awet muda terus. Jadi saya pengen kesel lagi nih kalau Kunaon gitu dah. apa hanya itu tadi ya apa? Sepeda awe ini putri-putri. Apa bener gitu ya Teki? Lamun si beungeut dirinya atau mandi dirinya kan nepi ka aya pengunjung anu jauh-jauh gitu ngahaja hayang bawa saya itu pemainnya. Ilmu maulana. Negara bawa sih nilai bangunan putri dia bawa lama. Curug Tengah. Curug Tengah. Jadi emang dari dulu juga emang seperti itu. Waktu di sana pun dulu saya pernah dengar cerita ada makan korban dulu. Saya pengen tahu sebenarnya Aki di sini sudah berapa tahun jadi apa? Cukup di ini. Berapa tahun? Bersama dengan 25 tahunan. Apa benar dulu yang something yang saya pernah dengar bahwa di situ ada korban seorang perempuan berenang di jamur itu ya kan? Di jamur, terus ada air yang masuk perempuan cari-cari ternyata meninggal di situ. Jadi kieu bener bahwa teh aya korban anu sirati. Jadi benar dulu pernah ada korban di situ. Itu bukan cerita kosong bukan ya? Bukan cerita kosong, Memang ada dulu. Dan sampai sekarang pun dia tinggalnya di situ, jadi penghuni di situ. sampai sekarang dia di Sebetulnya orang tua berapa tahun, beberapa kali lah ya. Bila mau lamun keluarga itu tadi jadi saya nemungan berapa? Beberapa kali keluarganya ke sini setiap tahun biasanya dulu, tapi sekarang enggak. jadi bukan cerita-cerita orang-orang sini tapi memang fakta ya dulu ada korban dan seorang perempuan itu masuk dan nggak ditemukan ya. Oke guys, ngomong-ngomong tentang rate, banyak subscriber saya yang nanya itu rate yang di Green Canyon fakta atau hanya cerita. Nah untuk itu kita perlu mediasi.
Mbak Rati kangen sama mama. Ya, ya. Mbak Rati orang mana Mbak? Mbak Rati orang mana? Ya, orang mana? Bandung, orang Bandung. Mbak Rati kangen sama mama. Mamanya sama siapa? Mam Jadi Mbak Rati ya. Mam Jadi. Ya, ya nanti kita sampaikan sama mama. Mamanya nama siapa? Ya. Siapa? Yamin, Darwi. Tarwi, Darwi. siapa namanya? Darwi. Tarwi, Darmi. Ya, Bu Darmi ya. Mbak Rati. Itu alamat apa di mana? Ingat mestinya? Sudah ingat. Ya, nanti kita bantu, insya Allah ya berarti ya. Saya bantunya ya lewat channel ini. Semoga Bu Darmi yang mana masih ingat, bukan masih ingat tapi yang mana sudah berapa tahun ini Mbak Ratinya belum ditengokin. Dan Mbak Ratinya kangen ya Bu Darmi ya. Semoga Bu Darmi bisa lihat di sini ya, bisa doain nanti Mbak Ratinya kita doain ya. Ya, ya. Nah, teman-teman juga ya doainnya ya. Dan ini bukan cerita faktis kita, bahwa ini fakta guys, bahwa kita ketemu langsung Mbak Ratinya ya. Dan dulu mahasiswa di mana Mbak? Dulu mahasiswa ya, masih kan di mana? Sudah nggak ingat lagi ya. Terus kita ya mengganggu, kita doakan semoga Mbak Rati itu di alamnya ya, diantarkan ya kan, itu ya Pak ya. Bikin surat untuk keselamatan dan semoga dilapangkan ya. Kita dimanapun berada ya selalu berdoa sebelum mau kemanapun, keluar dari rumah bismillah ya. Nah ini Mbak Rati ini ternyata bukan hanya cerita warga sekitar ya, bahwa benar-benar fakta ada ya. Dan Mbak Rati sekarang lagi kangen sama orang tuanya yaitu Bu Darmi ya. Bu Darmi ya, Bu Darmi kalau lihat channel saya ya tolong main lagi ya, kan untuk mendoakan Mbak Rati